kabar? Baik. Sudah siapkah kalian belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan sesama. Siswa kelas 4C semuanya. Hebat, Ibu Guru, bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Hari ini kita ketemu lagi dalam keadaan seperti ya. Tapi sebelumnya Bu Guru mau cek dulu kehadiran siapa yang ternyata hari ini tidak masuk. Ada yang masuk? Dika. Oke. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita mulai dulu dengan membaca doa bersama supaya kegiatan belajar kita dapat berjalan dengan lancar. Ilmu yang kalian dapat bisa bermanfaat untuk kalian saat ini hingga masa yang akan datang. Untuk ketua kelas silahkan pimpin. Duduk yang rapi, siap yang berani mulai. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Tanah Airku. Tujuannya adalah untuk membangkitkan rasa cinta, rasa nasionalisme kita terhadap negara Indonesia. Silakan semuanya. Supaya mencairkan suasana kita ketika pembelajaran, kamu belajar dengan rileks, hati riang, hati gembira, kemudian pelajarannya bisa masuk. Guru mau kasih ice breaking dulu, ya, tapi ice breakingnya harus berdiri. Kamu nanti ikutin ya, ulang. Tangannya bergerak. Pernah nggak sih kamu memperhatikan gambar-gambar yang ada di sekitar kita, bentuk-bentuk yang ada di sekitar kita, itu membentuk suatu pola tertentu atau bentuk tertentu. Contohnya, misalkan gambar yang ada di kelas ini, bentuk dari jendela. Ya. Jendela itu terbentuk dari pola garis apa? Di pertemuan sebelumnya kita udah pernah dibahas. Garis apa? Garis lurus. Ada yang vertikal, ada yang horizontal sehingga membentuk suatu gambar yaitu jendela. Kalau jam dinding, ya dua lengkungan yang bertemu sehingga menjadi bentuk bulan.
ada bentuk yang lain nggak yang kamu temukan di kelas ini? Selain melengkung dan lurus, garis lurus. Bisa apa? Zigzag. Gambar apa tuh zigzag? Garis mana yang kamu temukan untuk di gambar apa yang kamu temukan untuk garis zigzag? Nah? Oke, betul. Pinggir-pinggir hiasan dinding itu ya zigzag ya. Kalau enggak itu tuh di luar tuh ada atap membentuk garis zigzag. Zigzag apa melengkungnya? Gelombang. Iya betul, itu garis gelombang. Pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas ada beberapa bentuk garis sebagai dasar dari sebuah gambar. Nah hari ini sebelum ke materi yang lebih lanjut yaitu mempraktekkan bagaimana cara menggambar dengan gabungan dengan kombinasi ragam bentuk dan garis, guru pengen kamu apakah masih ingat materi yang guru kasih di pertemuan sebelumnya dengan mereview pelajaran yang telah lalu. Sekaligus guru akan melihat apakah kamu sudah siap menerima materi yang lebih lanjut dari yang kemarin, yaitu dengan cara memberi assessment for learning, yaitu ada beberapa soal yang akan guru kasih. Nanti kamu jawab pakai barcode yang sudah guru bagikan sesuai nomor absennya. Disiapkan udah guru bagi. Udah ada kan? Semuanya udah siap? Ingat ya, kalau misalnya kalian ketemu jawabannya A, berarti putarkan barcode A-nya paling atas. Ya, jadi cek dulu, jangan salah putar. Nanti jawabannya bisa salah. Situasi garis yang terbentuk seperti ombak disebut garis apa? Nah, 1, 2, 3. Oke. Angkat tinggi-tinggi, angkat tinggi-tinggi. Yang belakang udah, yang depan udah. Citra, ya, Ira udah. Safety udah. Ina udah nanti. Oke. 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 Pasti luruskan. Lanjutkan. Dari belakang. Oke. Alvin udah. Nah. Sabian udah. Nah. Yang paling belakang. Rafa angkat tinggi Rafa. Oke. Alifah udah selesai. Udah. Layar 17, 26, 17, Wijay. Dan 29. Oke, 29 tidak. Alvin ya. 36. Sidkin. 37. Oke. Ya, baiklah dari hasil tadi ya. Ternyata guru masih melihat banyak yang belum paham bentuk daripada macam-macam bentuk dan garis untuk dasar menggambar. Ya, kemarin kita sudah mencatat ada 5 bentuk garis dan gambar. Yang pertama yaitu garis lurus. Garis lurus itu biasanya dipakai untuk membuat desain gambar. Contohnya atap rumah, ya, garis kemudian tembok, jendela, tadi kita sudah bahas. Kemudian kalau yang kalian pegang tuh ada apa? Ada meja, itu juga sama terbentuk dari garis lurus. Kemudian yang kedua ada garis gelombang. Gelombang itu biasanya kalau kamu mau bikin apa? Kalau laut kamu bikinnya garis kan? Sebagai batas antara laut dengan air. Kalau pantai berarti batas air dengan pasirnya, baru dengan pola gambar blok. Terus selain itu ada garis apa lagi? Gambar apa Ziza?
kan ada garis zigzagnya ya. Hari ini kita akan membuat, kita akan praktek ya, akan mempraktekkan bagaimana objek yang ada di sekitar kita yang kita lihat, kemudian kita praktekkan dalam karya kamu masing-masing ya. Tapi sebelum itu Bu Guru akan kasih lihat video pembelajaran untuk memantik pemahaman kamu bagaimana cara mempraktekkan pola-pola yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Silakan yang mau dicatat materi yang sudah dicatat itu masing-masing. Siapa? Apa itu tulis? Garis adalah tulisan atau batas yang membentuk suatu objek dalam gambar. Dalam sebuah karya seni, garis digunakan untuk menciptakan bentuk, tekstur, dan gerakan. Garis dapat dibuat dalam banyak bentuk dan masing-masing bentuk atau jenis. Oke, bagaimana materinya? Mulai tercerahkan nggak? Berarti bisa nggak sih sebuah gambar itu tercipta dengan tanpa garis atau bentuk? Bisa ya. Terus yang kamu lihat dari materi tadi, ada nggak sih hubungan garis dan bentuk dengan pelajaran selain Sriwijaya? Matematika. Iya betul, matematika ya, yaitu tentang geometri. Ternyata pelajaran seni budaya ini berkaitan juga dengan pelajaran matematika. Tentu ya, misalnya kamu mau bikin pola gambar, terus ukurannya tidak sesuai, gambarnya bisa tidak stabil, contohnya bisa. Ini ada garis apa aja yang kamu temukan di sini? Coba diskusikan dengan teman kelompok. Diskusikan terus. Ada pola garis apa saja? Udah ketemu? Selesai? Selesai diskusi kecilnya? Ada. Tapi dulu misalkan apa yang kalian temukan di gambar ini? Pola apa saja? Terus? Lengkung, Ya, bergelombang, ya, berubah. spiral, Spiral. garis lurus, garis putus-putus, garis bergelombang, garis lengkung, garis zigzag. Nah sekarang Bu Guru akan kasih kalian lembar kerja mandiri. Nanti kamu akan Bu Guru kasih waktu sekitar 7 menit untuk keluar dari area kelas untuk melihat objek apa yang kamu dapat di luar yang nantinya akan kamu gambar di lembar kertas mandiri tersebut. Misalkan kamu bisa melihat, wah aku bagus nih pengen bikin pohon yang ada di depan. Berarti kan kombinasi garis apa saja yang mau kamu pakai. Kamu boleh diskusi dengan teman kelompok. Misalkan aku gambar yang ini bagus gak ya, cocok tidak ya. Boleh diskusikan dengan teman kelompok ya. Jadi nanti saling memberi masukan dan arahan. Boleh pakai pensil dulu. Nanti kalau mau ngerjain pakai pulpen boleh. Ingin sketsa biasakan pakai pensil ya. Kamu kasih waktu 7 menit untuk melihat gambar yang ada di luar atau di sekitar kelas, boleh bebas. Dimulai dari kelompok setting. 7 menit saja di dalam. Kelompok Aida, boleh buang pensil. Kelompok setting. Kelompoknya.
objek yang akan mau kalian gambar di tugasnya masing-masing. Boleh kalau sudah mulai selesai diperhatikan, dibandingkan dengan temannya, dengan teman sekelompok. Apapun gambar yang sudah kalian gambar, ya tentunya gabungan dari beberapa ragam bentuk dan garis tersebut akan menciptakan suatu harmoni gambar yang indah, yang estetik, yang memang sesuai dengan kemampuan dan karakter menggambar kalian masing-masing. Nah, sebagai refleksi juga hasil dari yang sudah kalian buat masing-masing lembar jawabannya, guru minta perwakilan dari satu orang dari masing-masing kelompok, ya, dimulai dari kelompoknya Aira dulu maju ke depan untuk presentasikan hasil gambar yang sudah digambar. Saya akan menjelaskan apa gambar saya. Ya, ini pagar. Kombinasi gambarnya ada apa aja? Ada garis sama buku. Oke, ini pagar yang sebelah mana? Oke, yang di sebelah jalan ya. Kenapa kamu ambil gambar pagar? Karena saya menyukainya. Gambarnya. Oke, bagus kayak gini. Oke, terima kasih untuk kasih gambarnya ya, teman-teman. Ini kombinasi dari garis lurus dan lengkung. Ya. Mirip ya dengan pagar yang ada di depan yang pembatas tadi. Oke, terima kasih. Tangan dulu buat teman-teman. Presentasikan gambar saya. Ini adalah gambar musa. Oke, kombinasi gambarnya apa aja sih? Garis lurus, lengkung, dan zigzag. Oke. Sudah betul ya. Tadi hasil presentasinya bagus sekali. Hasil gambarnya juga sudah mulai bisa mengkombinasikan berbagai macam garis dan bentuk. Ya. Kira-kira apa sih yang perlu pelajari dari hari ini kegiatan penggambaran? Jadi bisa apa? Oke. Terus kita ya bisa mempraktekkan berbagai macam garis dan bentuk pada gambar. Kira-kira gambar kamu yang hari ini dengan gambar kamu yang sebelum-sebelumnya ada kemajuan nggak? Jadi ternyata menggambar itu tidak asal melihat saja ya. Coba ikuti dalamnya. Oke, terima kasih. Selanjutnya guru akan kasih tugas kamu menggambar rumahnya masing-masing. Jadi nanti kamu di rumah silakan lihat rumah kamu dari depan tampak seperti apa. Ya, di pelajaran selanjutnya kita akan praktekkan menggambar rumah masing-masing. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Boleh dilakukan dulu. Duduk yang aktif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semangat hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Waalaikumsalam.